Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Denun, NIM 132. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi yang pertama, yakni apa itu yang dinamakan dengan AMDAL. Nah, pengertian AMDAL. AMDAL sendiri itu merupakan singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan. Dalam peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999 tentang AMDAL mengenai dampak lingkungan, disebutkan bahwa AMDAL itu merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau tentang kegiatan. Kegiatan AMDAL itu apabila dilakukan itu kemungkinan dapat menimbulkan dampak yang besar dan juga unsur-unsur penting terhadap lingkungan hidup, yakni seperti yang pertama itu mengubah bentuk lahan dan bentang alam. Nah, yang kedua itu eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaharui maupun yang tidak terbaharui. Nah, yang ketiga itu proses dan kegiatan yang secara potensial itu dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya. Nah, yang keempat itu proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya. Nah, yang kelima, proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya dan atau perlindungan cagar budaya. Yang keenam, introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jenis jasad renik. Yang ketujuh, pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non-hayati. Nah, yang kedelapan itu penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi yang besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup. Nah, yang terakhir itu kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan atau mempengaruhi pertahanan negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mesria. Nah, dalam unsur-unsur analisis dampak lingkungan juga memiliki manfaat untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan agar layak secara lingkungan. Suatu rencana usaha dan kegiatan pembangunan diharapkan dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan mengembangkan dampak positif sehingga sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Nah, tujuan AMDAL di sini terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi rencana usaha atau kegiatan yang akan dilakukan, terutama yang akan menimbulkan dampak besar dan sangat penting terhadap lingkungan hidup. Nah, yang kedua yaitu mengidentifikasi rona lingkungan hidup terutama yang akan terkena dampak besar dan penting tersebut. Yang ketiga yaitu memperkirakan dampak dan mengevaluasi dampak besar penting terhadap lingkungan hidup. Lalu yang selanjutnya yakni mengenai fungsi dan manfaat kajian alternatif dalam AMDAL. Nah, untuk fungsi dan manfaat yang pertama yaitu memastikan bahwa pertimbangan lingkungan telah terintegritas dalam proses pemilihan alternatif selain faktor ekonomis dan teknis. Nah, fungsi dan manfaat yang kedua yakni memastikan bahwa pemrakarsa dan pengambilan keputusan telah mempertimbangkan dan menerapkan prinsip-prinsip pencegahan pencemaran pollution prevention dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Yang ketiga, memberi peluang kepada pemangku kepentingan yang tidak terlibat secara penuh dalam proses pengambilan keputusan untuk mengevaluasi berbagai aspek dari suatu rencana usaha atau kegiatan dan bagaimana proses dari suatu keputusan yang akhirnya disetujui. Nah, yang terakhir, yang keempat, memberikan kerangka kerja untuk mengambil keputusan yang transparan dan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan ilmiah.
Saya akan menjelaskan tentang yang harus diliputi dalam studi analisis mengenai dampak lingkungan. Yang pertama, fungsi ekosistem. Yang kedua adalah pemilikan dan pengusahaan lahan. Yang ketiga adalah kesempatan kerja dan berusaha. Yang keempat adalah taraf hidup masyarakat. Yang kelima adalah kesehatan masyarakat. Ini adalah tentang peran analisis dampak lingkungan dalam kelayakan bisnis. Yang pertama, analisis dampak lingkungan secara instrumen perlindungan lingkungan hidup. Dalam upaya menjaga lingkungan itulah digunakan analisis dampak lingkungan secara salah satu instrumennya. Hal ini terluang dalam pasal 22 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 22 angka 1 tersebut menentukan setiap usaha bisnis dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis dampak lingkungan. Yang kedua adalah analisis dampak lingkungan sebagai instrumen dalam perencanaan pembangunan. Analisis dampak lingkungan sebagai instrumen ini tercantum pada pasal 4 ayat 1 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 tentang izin lingkungan. Analisis dampak lingkungan disusun oleh pelaku bisnis pada tahap perencanaan suatu usaha dan atau kegiatan. Analisis dampak lingkungan hidup merupakan instrumen untuk merencanakan tindakan preventif terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang mungkin ditimbulkan dari aktivitas bisnis. Jadi, yang kedua mengenai analisis dampak lingkungan hidup perencanaan pembangunan, di sini memiliki rencana untuk mencegah terjadinya pencemaran pada saat bisnis. Dan yang terakhir adalah analisis dampak lingkungan sebagai alat pengelola lingkungan. Hasil dari analisis mengenai dampak lingkungan juga dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengelola lingkungan yang meliputi upaya pencegahan, pengendalian, dan pemantauan lingkungan.